Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, teman-teman semua yang berada di rumah, bertemu lagi dengan pembelajaran bahasa Indonesia kelas online ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba belajar mengenai resensi ya. Mengenai resensi, menggali kemampuan menulis melalui resensi. Nah, pada kesempatan kali ini hal yang akan disampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Adapun indikator hasil pembelajaran yang diharapkan itu yang pertama, teman-teman bisa menentukan isi resensi, kemudian menentukan sistematika resensi. Ya, nanti kita akan membahas mengenai sistematika resensi dan membandingkan resensi ya. Di sini ada poin 3, menentukan persamaan dan perbedaan dari sebuah resensi. Kemudian kita akan mengidentifikasi unsur-unsur resensi, menganalisis unsur kebahasaan resensi, kemudian membuat resensi dari cerpen atau novel yang dibaca ya, atau mengkonstruksi sebuah isi resensi ya, seperti itu. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan resensi ya? Nah, resensi ya bisa disebut juga sebuah penilaian ya, atau sebuah ulasan ya. Jadi resensi itu merupakan sebuah teks ulasan ya, yang membahas suatu karya ya. Karya ini biasanya buku ya, buku fiksi ataupun buku non fiksi. Nah, yang dituangkan dalam resensi ini karena sebuah ulasan, yang pertama biasanya ada identitas buku, kemudian yang kedua ada yang namanya sinopsis, kemudian kelebihan dan kekurangan buku, dan kemudian yang terakhir adalah rekomendasi ya. Itu standar dari isi sebuah resensi, tapi untuk sistematika nanti kita akan bahas di bagian tersendiri. Nah, manfaat dari resensi ini yang pertama ya, bagi orang ya, untuk orang yang sibuk ya. Jadi ada orang yang sibuk bekerja itu sampai tidak bisa meluangkan waktunya untuk membaca buku. Nah, maka jalan tengahnya yaitu dengan cara membaca resensinya ya. Jadi walaupun sibuk, karena dia membaca resensi, maka dia tetap bisa menyerap atau menyaring informasi yang ada di dalam buku tersebut. Yang kedua, sebagai sebuah pertimbangan ya. Tadi sudah Bapak katakan bahwa resensi itu sebagai sebuah ulasan ya, sehingga bagi orang yang mungkin bingung ya untuk membeli buku apa gitu kan, khawatir salah beli buku. Nah, maka sebaiknya sebelum membeli buku cobalah untuk mencari resensinya terlebih dahulu. Nah, teman-teman, ini salah satu contoh ya, contoh dari sebuah resensi ya. Nah, jadi resensi yang pertama ini ada identitas buku ya. Nah, ada judul buku, ada penulis, ada penerbit, ada tahun terbit, ada jumlah halaman. Di sini bisa teman-teman cantumkan juga cover bukunya seperti apa. Kemudian kalaupun misalnya mau gitu ya, ada juga beberapa yang menyantumkan di sini harga ya, harga buku. Nah, kemudian di paragraf pertama ya, ini berisi mengenai identitas penulis dulu ya, mengenai identitas ya, atau historis penulis ya, sejarah penulis ya. Nah, pokoknya yang pertama ini berkisah atau berisi mengenai seluk-beluk penulis ya. Di sini contohnya adalah Terelie kembali merilis buku terbarunya pada Maret 2019 dan seterusnya. Kemudian yang kedua ini merupakan sinopsis ya, sinopsis dari buku tersebut ya, dari buku ini ya. Ini sinopsisnya disampaikan di sini. Oh iya, satu lagi terlewat ya, ini di bagian atas. Tentu saja sebuah resensi harus memiliki judul. Judul dalam resensi itu tidak harus sama dengan judul buku ya, seperti ini.
Komet minor, akhir petualangan 3 sahabat melawan si tanpa mahkota ya. Ini judulnya ya, judul resensi, padahal judul bukunya adalah hanya cukup Komet minor saja. Nah, kalau ini setelah sinopsis selesai ya, setelah sinopsis selesai, maka penulis atau resensi itu langsung menceritakan hal menarik ya, atau kelebihan buku ya, kelebihan buku untuk menarik perhatian dari sang pembaca ya, seperti ini. Nah, setelah hal menarik ini selesai, maka di sini sudah tidak ada lagi bagian yang lainnya. Nah, baik, itulah mungkin bagian-bagian resensi ya yang Bapak temukan pada teks tersebut ya. Tapi setiap orang itu terkadang berbeda-beda ya dalam sistematika kepenulisan resensi. Tapi secara umum ya, struktur teks resensi yang mendekati sempurna ya, bisa dikatakan seperti itu, terdiri dari yang pertama adalah judul ya, tadi sudah Bapak jelaskan itu judulnya seperti apa. Yang kedua mengenai identitas buku ya, identitas buku seperti yang tadi Bapak sebutkan, ada nama buku, nama pengarang, jumlah halaman, kemudian ada lagi penerbitnya siapa, harganya berapa gitu ya. Kemudian yang ketiga bisa dimasukkan tadi tuh seluk-beluk ya, seluk-beluk ya, atau identitas atau histori ya, histori mengenai penulis, ya. Nah, ini berisi mengenai sejarah singkat ya mengenai penulis tersebut ya, kredibel nggak di bidang kepenulisannya. Itu pun juga akan menjadi salah satu pertimbangan untuk membeli buku ya bagi para pembaca. Kemudian setelah pembukaan mengenai seluk-beluk penulis, kemudian selanjutnya yang keempat ini adalah sinopsis. Ya, sinopsis ya. Sinopsis ini bisa dikatakan sebuah ringkasan ya. Ringkasan isi buku. Jadi di dalam sinopsis ini kalian coba ceritakan kembali isi buku tersebut, baik berupa jalan ceritanya, penokohannya, wataknya ya, sama ya, watak dan penokohan, alurnya kalian tuliskan tapi dengan bahasa yang ringkas dan berdasarkan bahasa kalian sendiri ya. Kemudian setelah sinopsis yang kelima nanti akan ada kelebihan ya dan kekurangan ya buku ya, karena resensi itu merupakan sebuah teks ulasan, maka sudah jelas harus dicantumkan kelebihan dan kekurangan buku. Nah, kelebihan dan kekurangan buku ini bisa dari sudut pandang unsur intrinsik ya. Contohnya latar yang disajikan terlalu berbelit-belit gitu ya, atau watak yang disajikan terlalu sempurna. Nah, itu bisa termasuk ke dalam komentar kelebihan atau kekurangan buku. Atau bisa juga mengomentari mengenai gaya kepenulisannya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, itu adalah rekomendasi ya. Nah, ini rekomendasi ini maksudnya adalah penulis merekomendasikan kepada pembaca buku ini layak atau tidak dibeli gitu, atau buku tersebut memang sudah sepantasnya dibaca oleh para remaja ya, contohnya seperti itu. Artinya paragraf terakhir ini berisi mengenai rekomendasi rekomendasi baik atau tidaknya sebuah buku tersebut, sehingga nanti akan mengkerucut kepada rekomendasi untuk dibeli atau tidak, cocoknya umur berapa orang yang membaca buku tersebut. Nah, baik, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk menjaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.